Karamba, alhamdulillah warga khususnya yang menjadi kelompok temu karya itu sekarang sudah ada yang punya mobil. Oh. Nah, mobilnya banyak, ada yang satu orang itu mobilnya 5 juga ada. Baik itu buat aktivitas penjualan maupun mobil pribadi itu juga ada. Rata-rata yang jadi kelompok temu karya yang sudah maju itu sudah ada mobil. Kalau beli sepeda motor itu ibaratnya beli kerupuk. Woi. Warga Tani Link TV masih bersama saya AB Aris Bringos. Tetap semangat, tetap sehat. Kali ini saya berada di Waduk Kedungombo. Ini saya di tengah Waduk Kedungombo. Kita mau berbincang-bincang mengenai bisnis ikan karamba di Waduk Kedungombo. Nah, saya bersama dengan tokoh desa, bukan sekedar tokoh tapi dia bapak di desa ini, seorang kepala desa, Pak Sumadi namanya. Selamat pagi Pak Sumadi. Selamat pagi. Nah, Pak Sumadi ini juga ketua kelompok tani Temu karya. kelompok tani temu karya. Kelompok tani temu karya itu kelompok tani karamba ini Pak ya? Ya. Kelompok tani karamba. Oke, kita akan mulai ngobrol-ngobrol dengan Pak Sumadi. Pak Sumadi, ini Pak Sumadi sudah berapa lama menekuni bisnis ikan karamba ini? Sudah 13 tahun lebih. 13 tahun. Ya, 13 tahun. Memulai bisnis ini awalnya gimana Pak Sumadi? Ya, tadinya saya sebagai kuli juga, Pak. Oh, kuliah apa Pak? Kuli panggilnya yang punya kolam di sini tadi. Oh begitu. Dari di awal kan invest itu nggak dibatasi, jadi yang masuk. Tapi sekarang kan karena petani keinginannya sudah banyak sehingga invest dari luar sudah dibatasi, sehingga biar menopang ekonomi di desa Ngargodarto itu sendiri. Dari kelompok paguyuban tadi itu yang warga terlibat itu berapa orang Pak? Sekitar 60%-an. 60% warga ya. Ngargodarto tadi? 60% lebih. Oh banyak juga Ya. ya. Sebelum mereka pada bisnis karamba ini sebelumnya apa Pak? Tidak ada mata pencarian karena lingkungan waduk itu sudah tergenang air semua. Jadi Pak Kadus yang lama terus beserta pengurusnya itu dinamakan kelompok temu karya sehingga menciptakan lapangan kerja baru gitu. Oh, jadi memang untuk pengembangan ekonomi desa karamba ini sangat pegang Kelompok peranan temu banget karya ya. itu sudah berdiri sejak tahun 90-an. Iya. Kalau dari awal sebelum adanya budidaya karamba itu warga Ngargodarto apalagi kuliah, sekolah SMP aja bisa dihitung dengan jari. Tapi alhamdulillah setelah adanya karamba anak-anak yang masuk sekolah dan itu pun dari program pemerintah ada PKH sekarang ya sampai SMA yang kuliah juga ada. Dengan adanya karamba alhamdulillah warga khususnya yang menjadi kelompok temu karya itu sekarang sudah ada yang punya mobil. Oh. Nah, mobilnya banyak, ada yang satu orang itu mobilnya 5 juga ada. Baik itu buat aktivitas penjualan maupun mobil pribadi itu juga ada. Rata-rata yang jadi kelompok temu karya yang sudah maju itu sudah ada mobil. Kalau
beli sepeda motor itu ibaratnya beli kerupuk. Woi. Beli kerupuk soalnya Hari ini jual, iya, hari ini beli, besok jual, beli lagi, baru. Keren. ibaratnya itu kalau pasarnya bagus ini dihitung bisa per petak 2 juta juga Berbeda 2 juta ya. 2 juta bisa, tapi kalau pasarnya jelek bulan itu 1 juta juga. Sejelek-jeleknya masih 1 juta. Nah sekarang Pak, untuk kegiatan temu karya, kegiatan kelompok temu karya itu kegiatan rutinnya apa itu Pak? Kegiatan rutin itu arisan setiap minggu pertama membahas ya, tentang kegiatan kelompok temu karya itu sendiri, baik kalau ada kegiatan di pemasaran yang kita rebut bareng-bareng, kalaupun ya termasuk bersih-bersih lingkungan itu kita rebut bareng-bareng, kalau ada jalan-jalan yang darurat yang perlu ditangani segera dari kelompok itu sendiri Langsung ya, karena dari kelompok itu sendiri sudah ada iuran per peta ini 5.000 Pak. Oh iya iya, 5.000 per peta per peta per bulan. Per bulan. Per bulan per peta 5.000. Jadi ya kalau kelompok itu mau ada kegiatan sudah nggak minta-minta lagi. Ya. Alhamdulillah dari kelompok itu sendiri ada kegiatan yang petani kurang mampu itu karena kita setiap bulan ada iuran, jadi uang yang sudah mengumpul tadi untuk membantu petani yang kurang mampu, dengan termasuk kalau dianggap itu bunga lunak sangat-sangat lunak sekali dibanding dari bunga bank. Baik Pak Sumadi, kemudian untuk pemasaran hasil ikan ini warga temu karya itu dipasarkan bareng-bareng atau mereka masing-masing atau gimana Pak? Masing-masing, tapi ya ada yang minta tolong sama teman yang lancar pemasarannya, jadi kan kita tetap ada kerjasama walaupun kayaknya hidup berkelompok ya, ada kalanya hidup itu sendirian hidup, tapi yang penting kita tetap ada kebersamaan. Kebersamaan dalam membangun ekonomi yang ada di lingkungan sangat besar. Pak Sumadi, kalau masing-masing konsumen itu kan biasanya punya ukuran-ukuran sendiri, ya kan? Oh, saya pengen ukuran ikan yang beratnya sekian, pengen ukuran beratnya sekian, itu kira-kira dari temu karya ini bisa memenuhi nggak itu untuk sesuai dengan ukuran permintaan konsumen? Itu kalau sudah punya pasar bisa memenuhi. Oh gitu ya. Bahkan ikan hidung ngombe ini sempat dari petani loh. Ya. Kalau apa itu sudah ada, itu sempat masuk ke ekspor juga. Oh sempat ekspor? Sempat ekspor itu sekitar tahun 2000 sampai 2010 kurang lebih itu sempat ekspor. Kenapa sekarang berhenti Pak? Karena adanya musibah setiap tahun itu mau bikin ikan besar sanksi. Oh takut sebelum gede nanti ada virus atau ada apa terus mati begitu ya, resikonya terlalu besar. Oke. Paling banyak permintaan ikan apa Pak? Saat ini paling banyak permintaan ikan nila. Ikan nila. Pengiriman terbanyak kemana Pak? Pengiriman terbanyak saya itu cenderung standar di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya. Katanya konon rasa ikan kedung ombo ini beda dengan tempat-tempat lain Pak. Katanya lebih gurih begitu ya Pak ya. Saya pernah makan ikan karamba, nggak saya sebut namanya dari mana, cuman itu rasanya itu kok rasa lumpur atau tanah, itu pengaruhnya apa Pak? Karena kedalaman air dan kedalaman kolam ini bisa berpengaruh. Kebanyakan kalau yang di tempat lain kan ikan itu masih dekat dengan tanah, jadi sedikit banyak makan dari tanah-tanah itu. Oh, jadi semakin dalam semakin bagus ya. Kalau ini kira-kira kedalaman berapa nih Pak? Ini kedalaman hampir 5
50-an karena kedalaman waduk Gedung Ombok itu 90, 100 sampai 90. Oh, 50-an ya? Ya, yang jelas air itu bagus nggak buat budidaya. Kan Ya. kadang ada air buat budidaya juga nggak bagus. Kadang mengandung apa ikan nggak cocok mati. Iya. Kalau airnya bagus buat budidaya di laborat dulu, kira-kira cocok buat budidaya juga bagus. Ini sejak dimasukkan ke petak satu ini Pak, yang panjangnya sekitar 12 cm tadi itu mulai dipijahkan atau dipisah itu kan banyak banget, kalau nanti gede-gede ini pada mati semua nih. Nah ini mulai dipisah itu setelah berat atau usia Pak istilahnya? Usia. Ini bibit misalkan datang dari Jogja, setelah di sini kurang lebih 2 sampai 3 minggu nanti dipisah, yang istilahnya disaring, yang besar dipisah, yang kecil ditinggal, nanti dipisah ke kolam yang mata jaringnya ini lebih lebih besar ya? lebih besar. Oh ini yang kecil ya? Ini kan kecil. Oh ini yang lebih besar, gede nih. Bisa. Oke, ya. Itu nanti setelah itu di kolam ini nanti kira-kira ya 3 minggu nanti disaring lagi, dipisah ke kolam yang lebih besar lagi. Nanti sistem panen itu kalau sudah kalau sudah di ke kolam besar nanti dikasih makan sampai gede, nanti panen baru dipilih sesuai permintaan pasar. Kalau bibit dari mana Pak Sumati? Bibit dari Jogja dan dari Subang. Kalau bibit nila itu dari Jogja, kalau bibit ikan mas dari Subang. Oh jauh juga ya dari sana ya. Harga bibit berapa Pak Sumati? Kalau Pak Sumati beli? Harga bibit nila ya seperti yang tadi, ada yang 23, ada sampai yang 27. Kemudian nyebar bibit setiap hari apa Pak? Setiap minggu sekali? Biasanya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali pembaruan bibit ya? Kalau udah, tapi kalau belum habis ya belum sebar lagi. Oke. Kalau ada kolam kosong baru sebar. Bibit kalau 1 petak itu 1 kintal 25 sampai 1,5 kintal, itu modal kurang lebih 3 sampai 4 juta. Itu untuk ikan nila. Kalau untuk ikan mas kurang lebih 5 juta. Pakan per kilo itu kalau yang 30 kilo ini harganya 209.500. Kalau yang 50 kilo harganya 425.500. Tinggal kalikan, nanti ya tergantung rata-rata 1 petak itu habis makan 3 ton kurang lebih, bisa lebih, kalau kurang itu ya kan sesuai permintaan tadi. Ini Pak Sumati sendiri mempunyai berapa petak ini Pak? 40 petak. 40 petak. 40 petak, 1 petak itu hitungannya kayak gini ya? Ini Ya, 1 petak ya? kurang 7 kali. 1 petak ukuran 7 kali 7. Terus Rata-rata kemudian 1 petak penebaran itu 10.000 ekor. 10.000 ekor. 10.000 ekor itu kalau di kintal berapa Pak? Kalau gede gini kurang lebih sekitar 25 sampai sekitar setengah penebaran bibit. Jadi panen tinggal habisnya pakan berapa. Kalau habisnya pakan itu 3 ton kurang lebih hasil panen 1 ton 9 kintal, kurang lebih 2 ton. 2 ton itu Ya, 1 petak. 1 petak. Tinggal habisnya pakan berapa. Oh, ini Pak Sumati menebar itu di bibit yang berapa? Yang panjang berapa? Kalau saya tebar cenderung ke per kilo isi 80 sampai 100. Per kilo isi 80 sampai 100. Itu kira-kira panjangnya yang berapa itu Pak? Itu sudah 12.
12 cm. Oh, 12 cm. Terus sampai panen, mulai itu tebar sampai panen itu butuh waktu berapa lama? 3,5 bulan sampai 4 bulan udah panen. Oh, sama dengan padi ya? Iya. Untuk ukuran 3,4. Untuk ukuran? Kilo 3. Oh, sekilo isi 3 atau 4. Per kilo Pak Sumadi jual berapa, Pak? Saat ini jual 24 untuk nila. 24 untuk nila. Untuk ikan mas 23, 22, 23. Nila 22, 23. Ya. Gurame ada kan? Gurame baru tebar. Oh, baru memulai. Tempat kalau ikan gurame itu 35, 42. Paten? Paten sekitar 15 sampai 16,5. Paling mahal gurame berarti ya? Paling mahal gurame. Oh, itu harga, istilahnya harga babel, Pak ya? Harga grosir. Kalau Bapak sendiri, Pak Sumadi? Kalau itu Omsetnya, Pak diperkirakan Ya. aja. Dalam 1 minggu penjualan kurang lebih 3,5 ton. Pak Sumadi sendiri? Iya. 3,5 ton. Siap konsumsi ya? Siap konsumsi. 3,5 ton itu total Baik dari baik nila maupun Mas? mas. Ya pahit manisnya kadang kalau penjualan sepi itu ya pahit, dikatakan pahit ya nggak pahit, tapi kadang itu mulai dari bibit kemudian sampai besar itu dikurangi pakannya, itu per kilo itu kalau jual itu margin kira-kira berapa ribu sih, Pak? Kalau kemarin saya hitung itu keuntungan itu 16%. 16%. Ya. Resiko yang pernah dialami apa, Pak? Ya, yang pernah dialami kematian waktu ada angin dari selatan yang kencang, itu air menjadi keruh sehingga ikan pada mati semua. Itu hampir seluruhnya mati, Pak ya? Hampir seluruhnya mati. Wow. 80% mati. Pak Sumadi, kalau petani padi sawah itu kan dapat subsidi pemerintah pupuknya, ya kan, Pak? Kalau peternak untuk perikanan gini dapat subsidi nggak untuk misalnya pakan itu nggak? Dapat nggak? Selama ini kayaknya kalau itu nggak ada subsidi. Nggak ada subsidi. Nggak ada subsidi. Pak Sumadi, untuk warga Temu Karya itu totalnya itu berapa peta sih, Pak? Kurang lebih 4.000 peta. 4.000 peta? Ya. Wah, banyak juga ya. Itu kalau masing-masing peta membuat itu berapa biayanya, Satu Pak? peta kurang lebih biaya 6,5 sampai 7,5 juta 6,5 sampai 7,5 juta per peta. per peta. Nah, sekarang gini, Pak. Kalau semua yang dialami para petani itu dia sangat susah untuk regenerasinya, gitu. Kalau petani padi itu anaknya itu suruh jadi petani itu kan susah banget. Ya. Nah, hal itu apakah dialami di perikanan ini di Karamba ini? Ya. Semua itu pasti sama, tapi Oh, gitu ya. alhamdulillah kalau petani ikan itu justru kayaknya malah senang jadi petani ikan. Oh gitu. Iya. Nggak pengen jadi pegawai negeri itu Nggak ya? ingin jadi kadang Iya. karena ya lumayan lah kalau dihitung-hitung hasil budidaya ikan itu. Tadi bincang-bincang betapa ternyata bisnis ikan Karamba Kedung Obo ini begitu besar dampaknya untuk peningkatan ekonomi warga Argotirto. Kondisi sosialnya semakin meningkat dan ekonominya semakin bagus. Beli mobil gampang, sepeda motor tiap hari bisa. Jangan anggap remeh pertanian, dan bisnis agri tidak pernah mati.